Selamat bertemu kembali dengan channel My Story. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam Nusantara, Rahayu. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang berada di belahan dunia lain, bukan di Indonesia, yaitu di negeri Mesir. Beberapa hari yang lalu saya membaca berita bahwa Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi itu meminta rakyatnya makan daun. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka harus makan daun? Karena mereka sedang dalam kondisi kekurangan pangan akibat pandemi COVID-19 dan adanya perang Ukraina. Ini telah menyebabkan stok bahan pangan ke negara-negara di Afrika Utara ini menjadi tersendat, dan ini berakibat melonjaknya harga bahan pangan di beberapa negara di sana. Nah, masyarakat mulai tidak mampu untuk membeli bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini sebuah persoalan yang luar biasa. Karena dibandingkan dengan di Indonesia yang sama-sama mengalami pandemi selama hampir 3 tahun ini, masyarakat Indonesia masih hidup dengan normal. Masih bisa makan kenyang. Sehari makan 2 atau 3 kali. Itu sudah cukup mengenyangkan, menyehatkan tubuh atau badan mereka. Ini harus kita syukuri bersama, karena Indonesia yang selama ini oleh kelompok-kelompok tertentu dianggap sebagai negara togut, negara kafir, negara yang dikuasai oleh asing dan asing, ternyata kita masih mampu mewujudkan sebuah negara dengan masyarakatnya yang relatif sejahtera. Kita mestinya bersyukur. Jangan sampai kita mengotori tanah Indonesia dengan pikiran yang kotor, dengan perilaku yang kotor, yang kemudian akan menjadikan Indonesia melemah, baik bagi masyarakatnya sendiri maupun dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Kita harus selalu menyatukan kekuatan diri untuk mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, yang hebat, yang mampu menunjukkan diri bahwa kita adalah bangsa yang bermartabat. Kita jangan pernah lengah. Sekarang ada begitu banyak kekuatan asing yang sedang ingin menggerogoti kekuatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada liberalisme, ada komunisme, ada federalisme, ada religiusisme, dan seterusnya, yang masing-masing memiliki kepentingan. Mereka melakukan pertempuran di tanah Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai palagan. Kalau kita lengah, kita pasti akan terjerumus masuk dalam kumparan pergolakan itu, yang berakibat kita akan menjadi semakin lemah. Kita tidak berdaya dan kita akan menjadi bangsa yang terkapar. Jadi ingat semuanya, mulai hari ini mari kita satukan kekuatan kita sebagai sebuah bangsa yang maju bersama-sama. Kalau dalam kultur Jawa itu ada ajaran tiji tibeh, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Kalau kita berada dalam satu perahu, maka kita harus menurut pada langkah yang dilakukan oleh nahkoda.
Kita tidak bisa punya keinginan sendiri-sendiri. Ada yang ingin ke Udik, ada yang ingin ke Hilir, nanti perahu akan karam. Jadi mulai hari ini kita harus melakukan penyadaran diri, mulai diri pribadi kita masing-masing, kemudian kita sampaikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat, agar kita merasa menjadi bagian dari keseluruhan. Ketika kita merasa menjadi bagian dari keseluruhan, maka kita akan menyadari bahwa kita itu hanya sebutir pasir di laut, dan lautan itu sangat luas. Maka kita tidak memiliki daya kekuatan apa-apa kalau hanya sendirian atau sekelompok kecil saja. Kita harus menjadi satu kekuatan visi bersama-sama untuk mewujudkan NKRI yang semakin hebat, yang semakin bermartabat, yang semakin maju pada masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Merdeka!